Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Pitaya ingin membuat video mengenai mata kuliah praktik anatomi fisiologi mengenai sistem integumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmani Syahida dengan NIM akhir 022. Saya Rinri Manda dengan NIM belakang 018. saya Simaili Dwafira dengan NIM belakang 020. Saya Zada Klamuna dengan NIM belakang 021. Saya Anissa Lelato Fitrani Mencana dengan NIM akhir 019. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem integumen. Nah, sistem integumen adalah organ terbesar tubuh yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Berfungsi sebagai pelindung utama antara lingkungan eksternal dan internal. Sistem ini melindungi dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari, serta mengatur suhu tubuh, menyimpan lemak, dan mensintesis vitamin D. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan yang ada pada sistem integumen. Yang pertama ada lapisan zat tandu atau stratum corneum. Di stratum corneum ini kita dapat menemukan fungsinya, yaitu melindungi tubuh dari kuman, zat kimia, dan mencegah dari kehilangan cairan. Lalu yang kedua ada lapisan bening atau stratum lucidum. Di sini stratum lucidum mempunyai fungsi yaitu membantu perlindungan tambahan terutama pada kulit tebal, yaitu telapak tangan atau kaki. Lalu yang ketiga ada lapisan berbutir atau stratum granulum. Nah, granulosum. Nah, di stratum granulosum ini proses pembentukan keratin dan penguatan sel kulit terjadi. Lalu yang keempat terdapat lapisan berduri atau stratum spinosum. Di stratum spinosum ini dapat memberi kekuatan dan elastisitas kulit. Lalu yang kelima ada lapisan dasar atau lembaga, atau bisa disebut juga dengan stratum basal. Di stratum basal ini merupakan tempat pembentukan sel kulit baru dan melanosit. Nah, yang terakhir terdapat kelenjar keringat, yaitu menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dan membuang sisa metabolisme. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai yang ada pada gambar tersebut. Di sini terdapat lapisan berbutir atau stratum granulosum yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sampingnya terdapat lapisan berduri atau stratum spinosum. Lalu yang kelima di sini terdapat lapisan dasar atau lembaga, yaitu stratum basal. Lalu yang keenam ada kelenjar keringat. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar keringat yang sudah saya jelaskan seperti pada tadi. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, teman-teman, jadi yang selanjutnya ada saluran keringat. Nah, tadi kita sudah tahu nih apa itu kelenjar keringat. Nah, lalu kita beralih kepada saluran keringat, yaitu berfungsi untuk menyalurkan keringat ke permukaan kulit melalui pori-pori. Lalu yang ke-8 ada ujung-ujung saraf peraba, yaitu berfungsi untuk menerima akan rangsangan serta sentuhan. Lalu untuk yang ke-9 ada jaringan ikat nih. Nah, jaringan ikat ini itu jadi satu dengan ujung saraf-saraf peraba, dan jaringan ikat ini itu berfungsi untuk menopang kulit serta memberi kekuatan dan juga elastisitas kulit. Nah, baik, untuk yang ke-10 adalah badan berlamer atau reseptor tekanan yang berfungsi untuk menerima rangsang tekanan atau getaran kuat. Nah, bentuknya itu berbentuk bulat dengan warna biru tua. Lalu untuk yang ke-11 ada jaringan lemak nih, atau nama lainnya adalah adiposa. Nah, jaringan lemak ini itu berfungsi sebagai cadangan energi, bantalan pelindung, serta menjaga suhu tubuh. Nah, untuk bentuknya itu seperti madu ya teman-teman, warna kuning, berbentuk bulat-bulat menjadi satu. Nah, baik, untuk yang bagian ke-12 ada pembuluh nadi arteri. Nah, pembuluh nadi ini berwarna merah dan berfungsi untuk membawa darah kayak oksigen ke jaringan kulit. Seperti ini ya gambarnya. Baik, untuk yang selanjutnya bagian pada nomor 7 adalah saluran kelenjar keringat. Nah, ini kan bagian kelenjar keringatnya. Nah, yang ini adalah saluran keringatnya ya teman-teman, berfungsi untuk mengeluarkan cairan keringat menuju keluar pori-pori kulit.
Lalu untuk yang ke-8 ada ujung-ujung saraf praba. Nah, seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Lalu kemudian ada jaringan ikat atau dermis. Jaringan ikat atau dermis ini menyambung dengan ujung-ujung saraf praba ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, menyerupai sedikit seperti bentuk otot. Lalu kemudian ada badan berlamel. Badan berlamel itu seperti ini ya bentuknya teman-teman, dengan lapisan luarnya warna biru agak muda dan tengahnya hitam kebiruan. Lalu kemudian untuk yang ke-11 ada, nah yang kuning-kuning ini seperti honeycomb. Ini namanya jaringan lemak atau adiposa. Lalu kemudian yang ke-12 ada pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Ciri-cirinya itu seperti pembuluh darah pada umumnya dengan warna ciri khasnya yaitu berwarna merah. Terima kasih. Selanjutnya yang ke-13 yaitu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena membawa darah kembali ke jantung. Kemudian yang ke-14 batang rambut, melindungi kulit dan membantu indera peraba. Yang ke-15 akar rambut, tempat pertumbuhan rambut. Yang ke-16 gelembung rambut atau folikel rambut, tempat rambut terbentuk dan tertanam. Kemudian yang ke-17 puting rambut atau papila rambut, memberi nutrisi melalui pembuluh darah agar rambut tumbuh. Kemudian yang ke-18 selaput rambut, melindungi dan membentuk struktur rambut. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang ke-13 yaitu pembuluh balik vena. Kemudian yang ke-14 yaitu batang rambut. Kemudian yang ke-15 akar rambut. Kemudian yang ke-16 gelembung rambut atau folikel rambut. Kemudian yang ke-17 puting rambut atau papila rambut. Kemudian yang ke-18 selaput rambut. Ini ya teman-teman, di daerah sini. Selanjutnya, selaput luar akar rambut berfungsi sebagai menopang dan menjaga posisi rambut. Lalu yang ke-20 kelenjar minyak atau sebasea, berfungsi untuk menghasilkan minyak untuk melembabkan kulit dan rambut. Yang ke-21 adalah otot penggerak rambut atau erector pili, membuat rambut berdiri saat dingin atau saat takut. Yang ke-21 yaitu otot penggerak rambut atau erector pili, membuat rambut berdiri saat dingin atau takut. Lalu yang ke-22 lubang pori-pori, tempat keluarnya keringat dan minyak. Selanjutnya 23 yaitu ujung saraf tekanan, untuk menerima sentuhan atau tekanan ringan dan berat. Yang ke-24 yaitu reseptor rangsangan panas, yaitu mendeteksi suhu panas. Selanjutnya 19 yaitu selaput luar akar rambut. Lalu yang ke-20 yaitu kelenjar minyak atau yang bisa kita sebut sebasea. Lalu yang ke-21 ini adalah otot penggerak rambut. Lalu yang ke-22 yaitu lubang pori-pori itu yang ada di sini. Lalu yang ke-23 ini yaitu ujung saraf peka tekanan. Lalu yang terakhir 24. Nah, yang ke-24 ini adalah reseptor rangsangan panas. Nah, selanjutnya yaitu nomor 25, yaitu serabut saraf pembungkus akar rambut atau root hair pelux. Serabut saraf ini merupakan kumpulan ujung saraf sensorik yang melilit folikel rambut. Saraf yang sangat peka terhadap rangsangan atau gerakan ringan. Kemudian ada nomor 26, yaitu ujung saraf bebas atau free nerve endings. Ini adalah dendrit dari neuron sensorik yang tidak terbungkus kapsul dan terletak di epidermis serta dermis. Berfungsi sebagai nociceptor atau penerima rangsangan nyeri untuk mendeteksi potensi kerusakan jaringan akibat tekanan mekanisme ekstrim, suhu panas atau dingin, kemudian atau zat kimia. Selain nyeri, saraf ini juga bertanggung jawab atas sensasi gatal. Kemudian yang nomor 27 ada reseptor dingin atau termoreseptor, biasanya diasosiasikan dengan ujung bulbus caraus
atau ujung saraf bebas spesifik yang peka terhadap suhu rendah. Kemudian nomor 28 yaitu lapisan Malpighi atau stratum Malpighi. Lapisan ini mencakup sternum synopsis atau sternum basal dalam epidermis. Ini adalah pusat proliferasi sel. Sel-sel di lapisan ini terus membelah secara mitosis untuk menggantikan sel kulit mati yang terkelupas di permukaan. Selain lapisan ini menjaga kekuatan struktur kulit agar tidak mudah robek saat terkena gesekan. Yang terakhir ada nomor 29 yaitu melanoblast atau melanosoid, yaitu sel khusus yang terletak di bagian dasar epidermis. Melanosoid ini menghasilkan butiran pigmen yang disebut melanin di dalam organel melasom. Melanin ini berfungsi sebagai payung pelindung bagian inti sel keratinosit. Dengan menyerap sinar UV, melanin mencegah kerusakan DNA yang dapat menyebabkan mutasi genetik atau kanker kulit. Produk melanin ini akan meningkat saat paparan matahari sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Selanjutnya yaitu nomor 25. Ini adalah serabut saraf pembungkus akar rambut yang peka terhadap gerakan rambut atau sentuhan ringan. Kemudian nomor 26 adalah ujung saraf bebas epidermis yang menerima rangsangan nyeri. Kemudian nomor 27 yaitu reseptor dingin yang mendeteksi suhu dingin. Selanjutnya nomor 28 adalah lapisan Malpighian, yaitu berfungsi sebagai pembentuk sel kulit baru serta perlindungan. Kemudian nomor 29 melanoblast atau melanosoid yang berfungsi menghasilkan melanin dan melindungi dari sinar UV.